Oke, kali ini kita kembali lagi di aplikasi sistem informasi desa ya, sistem informasi desa yang dikeluarkan oleh perkumpulan desa terbuka, namanya OpenSID ya. Di sini fitur-fiturnya semakin lama semakin lengkap ya. Di sini bisa kita lihat fitur-fiturnya. Nah, untuk kali ini kita coba untuk membuat surat. Bagaimana sih ketika kita sudah menggunakan layanan OpenSID ini, kita bisa lebih mudah dalam proses pelayanan administrasi bagi masyarakat ya. Untuk pembuatan surat, kita bisa masuk ke menu layanan surat. Kemudian kita pilih cetak surat. Nah, di sini secara default sudah disiapkan beberapa jenis surat ya. Di sini ada 45 jenis surat. Di sini kita tinggal pilih. Atau jika format atau bentuk surat ini tidak sesuai dengan wilayah kita, ini bisa kita lakukan perubahan atau edit. Oke. Untuk mencontohkan cara pembuatan surat, di sini saya akan membuat surat keterangan kurang mampu ya. Nah, jadi langkahnya tadi kita masuk ke menu layanan surat, kemudian kita pilih cetak surat. Nah, setelah itu kita masukkan judul suratnya, yaitu kurang mampu. Oke, keterangan kurang mampu kita pilih. Ini. Nah, kita cukup masukkan nama atau nicknya. Nah, saya contohkan di sini Ahlul ya. Oke, kita pilih saja Ahlul. Nah, di sini sudah langsung masuk semua data penduduk yang pernah kita input atau yang terdata di database kependudukan aplikasi OpenSID yang ada di desa kita. Kemudian nomor surat ini secara otomatis akan berlanjut ya, akan berlanjut terus sampai tahunnya berganti ya. Oke, kemudian di sini kita tinggal masukkan keperluan dari surat tersebut. Contohnya untuk pengajuan BPJS KIS. Oke. Nah, kemudian kita bisa pilih siapa yang akan menandatangani surat ini. Contohnya kepala desa atau sekretaris desa. Kita pilih kepala desa. Ya. Nah, kita pilih namanya kepala desa. Oke. Nah, setelah selesai kita bisa langsung unduh. Nah, surat sudah ada sudah terdownload ya. Nah, bisa kita langsung buka, klik. Oke, inilah surat yang kita buat tadi ya. Nah, ini logo desa kita. Kemudian ini contohnya. Kop suratnya. Nah, ini bisa kita edit. Kita lakukan editing dulu. Nah, supaya dia. Nah, surat ini sudah langsung, datanya sudah langsung masuk semua. Nah, ini surat keterangan untuk pengajuan BPJS. Ini nama kepala desanya sudah ada. Nah, ini surat ini bisa kita langsung print dan bisa kita langsung serahkan kepada warga yang mengajukan surat tersebut. Nah, inilah cara membuat surat melalui aplikasi OpenSID. Nah, untuk selanjutnya bagaimana ketika format surat ini kita rasakan kurang pas atau bentuknya ini tidak sesuai dengan yang kita ya format yang ada di desa kita. Kita bisa merubah format tersebut. Nah, ini kita coba ya.
Oke, kita masih masuk ke menu layanan surat, kemudian pengaturan surat. Nah, kemudian kita cari surat yang akan kita edit tadi. Dari surat keterangan kurang mampu ini ya. Oke, kita unduh dulu. Nah, ini. Nah, kita perhatikan sama-sama ya. Ukuran fontnya tadi, kalau dia menggunakan 18 dia akan lebih, maka kita rubah dulu di sini ukurannya menjadi 16 supaya ketika suratnya nanti tercetak kita tidak perlu mengedit lagi ya. Kemudian ini nampaknya terlalu besar, bisa kita rubah di 14 mungkin ya. Kemudian ininya mungkin sudah pas. Nah, kemudian ini kata-kata yang ada di sini bisa kita perbaiki ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada kata-kata yang ada di dalam kurung ini. Nah, ini jangan sampai ini kita rubah. Nah, jadi ini fungsinya, contoh ini ketika di sini tertuliskan nama gitu. Nah, maka nanti ketika kita unduh, dia akan langsung menampilkan nama. Kemudian nomor KTP ini juga sama. Jadi begitu kita unduh, dia akan mengambil nomor KTP sehingga nomor KTP atau nicknya itu langsung tampil. Nah, kemudian daftar tanggungan keluarga. Nah, seumpamanya ini tidak mau kita, ini kok kayaknya tidak ada ini kalau di format surat keterangan tidak mampu di desa kita, ini bisa kita hapus. Bisa kita hapus. Nah, kemudian ini kok tidak ada nomor penomorannya seperti ini, tidak ada dia. Oke, mungkin bisa kita rubah lagi nih ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ya, yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa. Nah, seumpamanya tempat kita ini bukan kepala desa, kepala kampung seumpamanya. Nah, desa ini bisa kita ganti jadi kampung. Nah, nama des ini yang ada di dalam kurung ini tidak usah dirubah ya, karena dia nanti begitu dicetak akan langsung membubuhkan di dalam surat ini nama desa. Kemudian kecamatan, nama kec, sebutan kabupaten, nama kap, provinsi, nama provinsi menerangkan bahwa, nah ya, di pekerjaan ini nanti akan ketika kita download suratnya langsung akan mengambil data pekerjaan sesuai dengan nama yang diisikan dalam form. Nah, kemudian form keperluan ini, nah pada kolom keperluan ini ya, nanti ketika kita isikan pada form keperluan, mohon maaf saya coba buka dulu untuk mencetak suratnya tadi ya, keterangan kurang mampu. Oke, nah jadi ketika kita mengisikan pada kolom ini, dia akan mengambil data tersebut sehingga pada saat kita cetak pada kolom keperluan itu dia datanya langsung tampil. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian di sini kan keterangannya desa ya, desa. Nah, ini akan kita rubah menjadi kampung. Nah, ini kalau yang ada di dalam kurung ini tidak usah diganti ya. Jadi dia akan mengambil data yang ada di dalam form. Oke, kita coba contohnya mungkin seperti ini untuk sampel saja. Kemudian ukuran tulisan standarnya 12 ya. Kemudian jarak tanda tangan tadi sepertinya terlalu jauh. Nah, ini bisa kita pendekkan jaraknya ya, spasinya ini bisa kita hapus.
segini. Nah, atau kita tidak perlu menampilkan kewarganegaraan lah ini ya. Tidak perlu menampilkan sumpah. Hapus saja satu baris ini. Oke, kita simpan dulu. Nah, jangan lupa nama surat keterangan ini harus kita ingat ya, surat keterangan kurang mampu. Oke, setelah itu kita kembali di sini, hasil yang sudah kita rubah tadi kita upload. Oke, sebagai contoh di sini ada nah ini ya, surat keterangan kurang mampu. Nah, hasilnya ini kita upload. Kita klik unggah. Nah, kemudian kita cari data suratnya. Nah, ini ya tadi ya, surat kurang mampu. Nah, kita pilih, kita open, kemudian kita simpan. Oke, nah ini ya, sudah berhasil diupload. Nah, sekarang kita coba buat surat ininya, kita pilih ya, cetak surat, kemudian kita kurang mampu. Nah, kita pilih sumamanya, namanya sama ya, Ahlul tadi. Nah, ini nomor surat secara otomatis dia akan bertambah terus. Keperluannya tadi membuat BPJS KIS ya. Nah, kemudian kepala kampung yang menandatangani, kita pilih nama kepala desanya ya. Nah, ini setelah itu kita unduh. Oke, kita perhatikan perbedaannya. Nah, ini surat hasil editing kita tadi ya. Nah, ini nama pemerintah kabupatennya kita sudah secara otomatis dia ukurannya jadi 16 ya. Awalnya kan 18. Kemudian tulisan surat keterangannya ini kan awalnya fontnya itu ukurannya 18 ya. Nah, ini 17. Kemudian setelah kita edit dia jadi 14. Nah, kemudian yang kita edit juga tadi adalah kewarganegaraan ya. Pada surat yang belum kita edit ini tampil. Nah, ini kewarganegaraannya. Nah, setelah kita edit tadi tidak ada ya. Nah, kemudian tabelnya yang sebelumnya ini ada karena sudah kita lakukan editing di sini, kemudian kita upload. Nah, ini hasilnya dia ketika kita download dia tidak ada. Nah, ini cara membuat surat, kemudian merubah format atau bentuk surat sesuai dengan format yang berlaku atau digunakan di desa kita. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih terkait nomor surat biasanya. Nah, nomor surat ini bagaimana? Bisa nggak kita sesuaikan dengan nomenklatur surat sesuai dengan peraturan ya? Oke, ini bisa kita rubah ya. Ini bisa kita rubah. Untuk penomoran surat di sini ada di pengaturan surat. Oke, surat keterangan kurang mampu tadi ya. Nah, surat keterangan kurang mampu ini bisa kita edit di sini. Ubah data ini yang warna oranye ini. Kita klik saja. Nah, kemudian kode klasifikasi suratnya. Nah, seumpamanya di sini miskin. Nah, ini keluarga miskin semua. Ini 401 nih. Kita tinggal pilih saja. Nah, kemudian kita simpan. Oke. Nah, coba kita lihat ya hasilnya. Kita coba cetak surat, kemudian kita pilih lagi suratnya tadi keterangan kurang mampu. Di sini tadi permohonan BPJS KIS ya. Nah, kemudian nama tadi kepala kampung atau kepala desa ya, kita pilih juga kepala desa. Oke, kita unduh. Ahlul tadi ya.
Oke, kita unduh lagi ya. Nah, ini secara otomatis nomor surat tadi, nah ini dia akan berubah menjadi 401. Nah sekarang bagaimana ini di belakangnya ini pakai kode, ini pakai kode surat, dia pakai kode wilayah, mau kita ganti dengan kode surat kita semua. Ini bisa kita lakukan di pengaturan dia ya. Di pengaturan kita pilih di pengaturan aplikasi. Nah, disinilah kita berikan di sini. Kenapa dia keluarnya tadinya 620102/2016, ini kan kode desa. Nah, ketika kita tidak menggunakan kode desa, maka kita bisa mengganti di sini. Nah, ini kode desanya ini kita ganti. Nah, seumpamanya di sini Desa Natai Raya ya, berarti Natai Raya NR strip, seumpamanya kecamatannya di sini adalah, kita lihat dulu, Arut Selatan ya. AS. Nah ini, nah kemudian bulan Romawi ini mau kita buat atau kita buang, ini bisa juga. Yang pasti ketika dia diberi dalam kurung maka dia akan mengambil data. Nah, ketika dia tulisan biasa seperti ini maka dia akan keluar seperti yang tertulis di sini. Tapi ketika kita beri dalam kurung seperti ini maka dia akan mengambil data. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita coba cetak lagi nih suratnya. Oke, kita masuk ke layanan surat, kemudian cetak surat. Masih kita pilih keterangan kurang mampu ya. Oke, kita cari masih namanya A dulu. Kemudian keperluannya masih sama ya, membuat BPJS KIS ya. Oke, namanya sama, kepala kampung, kepala desa ya. Oke, kemudian kita unduh. Nah ini kita lihat di bagian penomoran suratnya. Nah ini dia, ini 401 kode surat. Kemudian 004 ini adalah nomor suratnya, jumlah surat yang sudah kita buat. Kemudian NRAS ini Natai Raya Arut Selatan. Kemudian di sini bulan pembuatan surat, kemudian di sini tahun pembuatan surat. Nah, itu untuk pembuatan surat menggunakan aplikasi OpenSID. Oke. Begitulah tadi untuk cara pembuatan surat dan bagaimana sih mengedit surat dengan menggunakan aplikasi OpenSID agar sesuai formatnya dengan yang berlaku atau digunakan di desa kita. Selamat mencoba, tetap semangat membangun desa, dan jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan seputar aplikasi OpenSID. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.